Itu pasti hanya di situ ngawur ya. Tasnya taruh di atasnya. Nanti pepetin aja ke situ. Aku bisa. Jaksanya juga bunda. Jaksanya bunda. Sini nggak ada. Pasti tidak. Lagi nunggu. Lagi di jam Lagi dipanggil lagi di jam. kok bawa Dimatikan dulu suara. Kita mulai. Dan perkara nomor 11. Ini lumayan. Ini sini ini ke sana. Mau di depan ibu situ. Selamat datang. Maaf ya, kalau mau nama ibu gini. Begitu ya. Terdakwanya masih ada. Saya ditambah katanya. Agama dekat.
Mana? Boleh itu datang. Udah datang tuh. Hari ini setelah penerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Richard alias Dr. Richard Lee bin Herli dengan identitas lengkap sebagaimana yang termaktub dalam putusan setelah ini. Terdakwa Mohon izin yang mulia, suaranya tidak terdengar. terdakwa ditahan sejak tanggal 4 sebelumnya Dr. Faisal Habib SIMH dan kawan-kawan yang beralamat Tokat Ekonomi Desain Maero Blok D nomor 1 Kota Wisata Cibubur 16968 berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3139A garing Dr. Faisal Habib partner law firm garing FIP garing Romawi garing 2006 tanggal 7 2006. Dengan dilakukan tersebut setelah membaca penetapan sebuah pengadilan Tangerang nomor 998 khusus garing 2006 garing Tangerang tanggal 10 Juni 2006 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 998 khusus 2006 garing Tangerang tanggal 10 Juni 2006 tentang penetapan persidangan. Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan telah mendengar pembacaan surat dakwaan umum, mendengar pembacaan perlawanan perbuatan dari terdakwa 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 dan pendapat dari penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagaimana yang sudah dibacakan di depan persidangan. Persingkat kiranya tidak perlu dibaca ulang. Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut terdakwa melalui advokat penasihat hukum terdakwa telah mengajukan perlawanan sebagaimana yang telah dibacakan di depan persidangan yang termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa penasihat hukum terdakwa tersebut penuntut umum telah mengajukan pendapat pada pokoknya sebagaimana yang termuat lengkap dan telah dibacakan di depan persidangan termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan atas perlawanan terdakwa atau terdakwa tersebut sebagai berikut.
Menimbang bahwa berdasarkan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan perlawanan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut telah memberikan batasan kepada terdakwa atau advokat tentang materi perlawanan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau advokat terdakwa, yaitu meliputi 3 hal. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. 2. Dakwaan tidak dapat diterima. 3. Dakwaan batal demi hukum. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa, maka pada pokoknya alasan-alasan perlawanan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara hukum. 2. Surat dakwaan kabur, tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta mengandung error in personam. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa tersebut majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. AD1, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara hukum. Bahwa terdakwa atau advokat mengatakan jaksa penuntut umum telah salah dalam menentukan lokus delikti terkait tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2024 yang dijadikan dasar terjadinya tindak pidana sebagaimana yang dimuat dalam uraian dakwaan ke-1 dalam uraian dakwaan kedua, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang bukan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aku dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa dalam uraian dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum bahwa terdakwa pada hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2024 bertempat di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, didakwa telah melakukan sebuah tindak pidana berupa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau syarat persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3. Sedangkan dalam uraian lebih lanjut dakwaan halaman 2 angka 1, jaksa penuntut umum sendiri telah menuliskan mengenai produk white tomato dan yang diproduksi oleh PT Imetco Jaya, maka seharusnya pertanggungjawaban atas produk tersebut seharusnya berada pada PT Imetco Jaya, bukan pertanggungjawaban pribadi terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum telah mendakwa pribadi terdakwa dengan menyatakan terdakwa telah memproduksi dan mengedarkan sebagaimana uraian dakwaan di atas, maka jaksa penuntut umum telah salah dalam menentukan lokus delikti karena sebagaimana yang dimuat dalam identitas terdakwa pada surat dakwaan tersebut, maka sudah sangatlah jelas mengenai alamat dalam kartu identitas terdakwa maupun domisili terdakwa yang keduanya tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, di mana berdasarkan kartu tanda penduduk terdakwa beralamat di Jalan Bukir Hasan Kasim, 1, Krik 2, RT 09 RW 008, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan terdakwa selama ini berdomisili di apartemen PD 2 unit 30, 11 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bahwa perlu terdakwa tegaskan mengenai penjualan produk WT, white tomato, dan DNA salmon di rumah aja yang dibeli oleh saudara Dr. Samira melalui akun Shopee Garabashop yang dimiliki. Ada sedang yang minum kurang advokat dan minum tadi ya kita bersihkan jadi kalau minum silakan ya itu ya bapak yang mulia yang terdakwa yang dimiliki oleh saudara Muhammad Arman Resid dan juga akun Tokopedia Retail Shop yang dimiliki oleh saudara Sianto yang tidak melalui akun resmi milik Golden by Athena dan menjadi penjual resmi produk white
stomato dan DNA salmon di rumah Adia tersebut. Mohon izin kepada penuntut umum dan advokat, ini kan adalah uraian dari alasan-alasan, ini tidak kami bacakan, dan seterusnya kami tidak bacakan dianggap tercantum di dalam putusan selanjutnya. Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum telah menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Ini juga tidak akan kami uraikan, selanjutnya kami akan langsung ke Menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa dan pendapat jaksa penuntut umum tersebut di atas, maka majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang bahwa perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa mengenai pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara adalah perlawanan terhadap kompetensi relatif, yaitu wewenang pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan batas wilayah hukumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 165 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur beberapa pilihan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana, yaitu ayat 1. Pengadilan negeri berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang dilakukan di daerah hukumnya. Ayat 2. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa, kediaman terakhir, atau di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, atau tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya tindak pidana tersebut dilakukan. Ayat 3. Dalam hal seseorang melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri tersebut masing-masing berwenang mengadili perkara itu. Ayat 4. Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh terdakwa dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri diadili oleh salah satu pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa dengan melakukan penggabungan perkara tersebut. Ayat 5. Dalam hal seorang terdakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukum beberapa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus adalah A. Pengadilan negeri yang lebih dekat dari tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil, atau B. Pengadilan negeri di tempat terdakwa ditemukan atau ditahan. Menimbang bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti, yaitu tempat tindak pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. Menimbang bahwa selanjutnya, dalam penjelasan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan beberapa dasar pedoman untuk menentukan tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti, yaitu tempat tindak pidana dalam ketentuan ini misalnya A. Tempat perbuatan fisik dilakukan, B. Tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan tindak pidana, atau C. Tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana. Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka untuk menentukan kewenangan relatif atau untuk menentukan di mana tindak pidana dilakukan haruslah dihubungkan dengan uraian surat dakwaan penuntut umum dalam perkara itu. Menimbang bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya telah menyebutkan tempat terjadinya tindak pidana dakwaan ke-1 bahwa ia, terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee Jun Herling, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Premier Golf Residence nomor 85 Modern Land Cikokor RT 5 RW 8 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini
telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat 2 dan ayat 3 dengan cara-cara sebagai berikut. Atau dakwaan kedua, bahwa ia terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling pelaku usaha pada hari Sabtu pada tanggal 12 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Premier Gold Residence nomor 85 Modern Lane Cikoko, RT 5 RW 8, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf titik yakni tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, dan promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut dengan cara sebagai berikut, tidak kami uraikan. Menimbang bahwa berdasarkan kedua uraian dakwaan dari penuntut umum tersebut telah disebutkan tempat kejadian pidana bertempat di Premier Gold Residence nomor 85 Modern Lane Cikokol, RT 5 RW 8, Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu berdasarkan tempat saksi Dr. Samira menyerahkan produk white tomato dan produk DNA salmon di rumah aja, atau di tempat terjadinya peredaran produk yang telah dipromosikan dan dijual terdakwa melalui aplikasi TikTok Shop dengan akun yang bernama Golden Skin by Athena yang terdaftar atas nama Richard dengan alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1250/1255 RT 12 RW 3 Lawang Kidul, Ilir Timur 2, Palembang, Sumatera Selatan dengan rekening pada Bank BCA nomor 8490135252 atas nama Richard, atau di tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana tersebut. Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan membaca alamat-alamat dari saksi-saksi yang terdapat dalam berkas perkara, dapat diketahui tempat kediaman sebagian besar saksi beralamat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang. Karenanya lebih dekat dari tempat kediaman saksi-saksi yang dipanggil tersebut. Dan terhadap diri terdakwa juga telah dilakukan penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut sudah cukup beralasan hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara akuo. Karena kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas merupakan pilihan hukum yang harus disesuaikan secara kasuistis dengan peristiwa pidana dalam uraian surat dakwaan. Karena itu, perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa tentang Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara akuo haruslah dinyatakan tidak diterima. AD2, surat dakwaan kabur, tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, serta mengandung error in persona. 1. Keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Dakwaan ke-1, bahwa ia terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober. Ini juga uraian dari alasan keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini kami anggap keberatan. Kedua, dakwaan error in persona dengan alasan sebagai berikut. Ini juga dianggap sudah dibacakan poin-poin yang sudah kami tuliskan di dalam putusan. Ketiga, dakwaan kabur atau tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap, juga sebagaimana yang telah kami uraikan dianggap telah dibacakan, telah tercantum di dalam putusan setelah ini.
menimbang bahwa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa tersebut, penuntut umum juga telah menyatakan pendapatnya sebagai berikut. B1, bahwa pasal undang-undang yang dilanggar atau didakwakan kepada terdakwa Richard Lee bin Herling adalah sebagai berikut. Ini juga sudah kami anggap dibacakan. Selanjutnya, ini membawa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa dan pendapat penuntut umum tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Ini membawa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa yang menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum di dalam dakwaan ke-1 yang hanya menyebutkan pasal 138 ayat 2 dan 3 tanpa mencantumkan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan dalam dakwaan kedua hanya menyebutkan pasal 8 ayat 1 huruf tanpa menyebutkan huruf dan tanpa mencantumkan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, dan huruf apa. Majelis Hakim setelah mencermati surat dakwaan penuntut umum berpendapat bahwa dengan tidak disebutkannya undang-undang nomor berapa dan tahun berapa dalam uraian untuk dakwaan ke-1 dapat berpedoman kepada pasal undang-undang yang dilanggar pada bagian akhir surat dakwaan penuntut umum yang telah lengkap menyebutkan perbuatan terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Dan uraian unsur yang tidak menyebutkan undang-undang nomor berapa dan tahun berapa pada bagian awal surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan bunyi pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan tersebut. Demikian juga halnya dengan dakwaan kedua penuntut umum yang tidak menyebutkan undang-undang nomor berapa, tahun berapa, huruf apa dalam dakwaan kedua dapat berpedoman kepada pasal undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa pada bagian akhir surat dakwaan penuntut umum yang telah lengkap menyebutkan perbuatan tindak pidana alias Dr. Richard Lee bin Herling tersebut sebagaimana diatur dan diancam pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan perlawanan terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak alasan dan tidak diterima. Ini membawa terhadap perlawanan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum mengandung error in persona, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut. Ini membawa perlawanan tentang error in persona dalam perkara pidana adalah bantahan yang menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum salah sasaran atau keliru mengenai subjek hukumnya. Perlawanan ini diajukan karena identitas terdakwa tidak sesuai atau terdakwa tidak memiliki kapasitas hukum untuk didakwa atas tindak pidana tersebut atau keliru orang. Minimal bahwa terdakwa telah dihadirkan di persidangan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dalam persidangan pertama, sehingga apakah pihak-pihak, kami ulangi, sehingga apakah bukan terdakwa atau ada pihak-pihak lain yang terlibat yang melakukan perbuatan atau apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat sehingga harus ikut bertanggung jawab dalam perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, dan perlawanan terdakwa haruslah dibuktikan melalui pemeriksaan alat bukti di persidangan dalam pokok perkara. Ini bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang pelimpahan perkara disertai dengan surat dakwaan dan syarat-syarat formil dan material dalam surat dakwaan, yaitu ayat 1, penuntut umum melimpahkan perkara
ke pengadilan dengan permintaan agar mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan dalam jangka waktu paling lama 14 hari. Ayat 2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang berisi A. Tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. C. Pasal undang-undang yang dilanggar, dan D. Tanda tangan penuntut umum. Ayat 3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B bakal ini membawa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana tersebut, hakim wajib mendasarkan pemeriksaan dan putusannya pada surat dakwaan. Pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum sebagai batas lingkup pemeriksaan, sehingga pengadilan tidak digunakan untuk memutus atau memeriksa hal-hal yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Ini membawa berdasarkan ketentuan tersebut bahwa yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan penuntut umum haruslah memenuhi syarat formil surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana dan memenuhi syarat material sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, dan apabila surat dakwaan penuntut umum tidak memenuhi ketentuan pada huruf B mengakibatkan surat dakwaan batal. Ini membawa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan perlawanan terdakwa dan pendapat penuntut umum, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut. Ini membawa setelah memperhatikan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sesuai dengan pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah berisi tanggal penandatanganan, yaitu tanggal 4 Juni 2026. Identitas terdakwa terdiri dari nama lengkap terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling, tempat lahir di Medan, umur 40 tahun, dan tanggal lahir 11 Oktober 1985. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Brigjen Hasan Kasim nomor 12 RT 09 RW 08 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, dan atau apartemen RD unit 3011 Kuningan, Jakarta Selatan. Agama Islam dan pekerjaan dokter. Dan berdasarkan itu, maka surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam pasal 75 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Ini membawa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat terdakwa tentang dakwaan kabur atau obscure libel karena uraian tidak memenuhi syarat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang pengertian uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Tetapi apabila mengacu pada pendapat Yahya Harahap yang dikutip dari Sydney University Repository menguraikan pengertian jelas, cermat, pengertian cermat, jelas, dan lengkap sebagai berikut. Cermat atau ketelitian adalah jasa penuntut umum harus teliti dalam menyusun surat dakwaan, menerapkan pasal serta memastikan tidak ada kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan dakwaan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Jelas atau kejelasan adalah uraian dakwaan tidak menimbulkan keraguan, multitafsir, dan memuat identitas terdakwa serta uraian perbuatan pidana secara terperinci. Lengkap atau kelengkapan adalah uraian mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwakan secara material serta menyertakan fakta, waktu, dan tempat tindak pidana dilakukannya.
yang penting untuk menentukan kompetensi pengadilan dan daluarsa perkara. Ini membawa, setelah memperhatikan surat dakwaan penuntut umum dengan seksama, majelis hakim berpendapat bahwa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan yang berbentuk alternatif dan telah menguraikan pasal yang didakwakan serta tidak ada kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan dakwaan menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan memuat identitas terdakwa serta uraian perbuatan pidana secara terperinci yang menerangkan tentang tindak pidana yang didakwakan, siapa yang melakukan tindak pidana, di mana tindak pidana dilakukan, bila mana atau kapan tindak pidana, dan akibat yang menimbulkan tindak pidana. Ketentuan tindak pidana yang diterapkan atau didakwakan, dan dengan lengkap atau kelengkapan uraian mencakup semua unsur tindak pidana yang didakwakan secara material serta menyertakan fakta, waktu, dan tempat tindak pidana dilakukan. Yang penting untuk menentukan mengenai kompetensi pengadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Ini membawa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlawanan terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum kabur atau obskur legal karena uraian tidak cermat, jelas, dan tidak lengkap, tidak berdasar hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima. Ini membawa terhadap perlawanan terdakwa atau advokat tersebut di atas yang tidak majelis hakim pertimbangkan satu persatu, karena majelis berpendapat alasan-alasan perlawanan yang diuraikan oleh terdakwa atau advokat terdakwa sudah masuk dalam materi pembuktian pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan setelah pembuktian melalui bukti di persidangan. Ini membawa surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas menyusun surat dakwaan berbentuk alternatif. Ke-1, melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana. Atau kedua, melanggar pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelesaian pidana tersebut. Maka majelis hakim berkesimpulan, dakwaan penuntut umum tersebut telah mencantumkan 1. Kronologis perbuatan terdakwa, bagaimana dan cara apa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa pada setiap alternatif dakwaannya. 2. Waktu atau tempus delicti, yaitu kapan tindak pidana dilakukan. 3. Tempat atau lokus delicti, yaitu di mana tindak pidana tersebut dilakukan. 4. Ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang dilanggar atau yang didakwakan. 5. Unsur pasal di mana perbuatan dan yang diuraikan telah mencakup unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan. Ini membawa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan material. Surat dakwaan sebagaimana diatur di dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang tindak pidana sebagaimana kami ulangi hukum pidana. Karena itu perlawanan terdakwa advokat terdakwa membawa oleh karena perlawanan terdakwa dinyatakan tidak diterima, maka bisa dilanjutkan dan dia akan ditangguhkan sampai dengan keputusan. Memperhatikan pasal 75 ayat 2, pasal 165, pasal 206 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan terdakwa atau advokat
terdakwa Richard tidak dapat diterima. 2 menyatakan persidangan perkara nomor 998 garing pit.sus garing 2006 garing PN Tangerang dilanjutkan. 3 menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Tangerang pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 oleh kami Rudiansyah SMH sebagai hakim ketua, Polgari Julidas SMH, Hendra Yustriawan SMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Musna Mahmud SMH Panitra Penggati pada yang Tegang, serta dihadiri oleh Randika Ramadhani Erwin SH untuk umum dan terdakwa dengan didampingi oleh advokatnya. Demikian ya putusan selai yang sudah dijatuhkan. Pada intinya menyatakan bahwa pengadilan negeri Tangerang